Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dedi di Jakarta Selatan ya. Dedi di Jakarta Selatan ini mempunyai wasir dalam derajat 3 dan wasir luar ya. Pilihannya apa? Apakah pila, apakah stapler, apakah BEM katanya. Dia bertanya, "Dok, saya wasir dalam derajat 3 dan ada wasir luarnya. Apakah dipila, apa di stapler atau BEM?" katanya. Ya, sebelum saya menjawab, silahkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya tulis di link tree Tanya Dokter Paran pertanyaannya. Saya akan menjawab dan mengupload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi ya teman-teman yang akan ingin berkonsultasi secara langsung dengan saya, ikuti Insight with Dokter Paran di setiap hari Rabu jam 10 pagi ya. Kepada Dedi di Jakarta Selatan yang dia bertanya, "Dok, aku apa stapler, apa BEM atau pila?" Masalahnya adalah saya ini wasir dalam derajat 3 dan wasir luar ya. Baik ya, Dedi ya. Pilihan yang pertama yang terbaik adalah kalau ada campuran wasir dalam dan wasir luar, itu adalah operasi konvensional ya. Jelas ya, operasi konvensional. Tetapi kalau tidak mau operasi konvensional, apakah BEM? Ya, pakai BEM Safute itu ya. BEM Safute itu adalah alat potong. Artinya dia adalah alat untuk memotong. Kalau memotong wasir itu namanya operasi konvensional. Jelas ya? Jadi kalau punya wasir dalam dan wasir luar, ya operasi konvensional. Mau pakai BEM Safute, electrocautery, electrocoagulation, laser untuk memotong, pakai peso, harmonic scalpel atau juga mau pakai ligasur, itu sama saja. Namanya operasi konvensional yang pertama itu ya. Jadi kalau dipilih antara pila, stapler atau BEM, karena tindakan yang utamanya kalau luar dan dalam itu operasi konvensional, berarti pilihannya pada BEM Safute ya. Ini masuk operasi konvensional. Terus bagaimana dengan stapler misalnya ya? Stapler itu adalah alternatif kedua sesudah operasi konvensional untuk derajat 3. Derajat 3 itu operasi konvensional. Kalau tidak mau operasi konvensional, halrar. Kalau halrar tidak ada, baru stapler. Tetapi mau halrar atau stapler, untuk faktor hemoroid eksternalnya, wasir luarnya tidak bisa diapa-apain. Maka kalau kita mau pakai stapler atau halrar, itu selalu harus juga mengkombinasikan dengan eksisi hemoroidektomi untuk wasir luarnya ya. Kalau yang pertama tadi, kalau misalnya operasi konvensional pakai alat BEM juga bisa untuk wasir dalam dan luar sekaligus. Tapi kalau tidak mau operasi, kemudian halrar ya. Tetapi faktor luarnya kan tidak bisa dibuang kalau halrar. Halrar hanya ngerjain yang di dalam ya. Nah, maka dikombinasi ya. Kalau dikombinasi ya sama aja dengan operasi konvensional. Stapler juga begitu. Kalau dikombinasi dengan mengambil benjolan yang di luar, ya sama saja ya. Kalau kita tidak mau stapler atau halrar, ya pila. Pila hanya mengerjakan juga yang di dalam. Yang di luar ya harus dibuang kalau mau dibuang. Tapi kalau nggak mau dibuang, yang tanpa operasi adalah pila. Jelas ya? Jadi bedanya 3 itu BEM, stapler atau halrar, dan pila untuk wasir dalam dan luar. Kalau operasi konvensional dengan berbagai macam alat potongnya termasuk BEM, itu bisa untuk wasir dalam luar sekaligus, kan memotong. Kalau stapler, halrar, dan pila itu untuk wasir dalam. Kalau ada faktor luarnya, kalau memang harus diambil, ya dikombinasi dengan eksisi ya. Tetapi dalamnya tidak. Jelas ya? Cuma kalau halrar dan stapler, komplikasinya banyak stapler ya, lebih baik halrar. Nah, stapler itu komplikasinya lebih serius ya, bahkan banyak yang komplikasi serius ya. Tetapi kalau titik tangkapnya atau tujuannya hanya menangani wasir dalam, pilihan antara pila, stapler, dan halrar ya lebih baik
Pila ya. Karena Pila itu tanpa operasi, tindakannya mudah, ringan ya. Suatu saat kambuh diulang lagi tidak jadi masalah. Tetapi kalau stapler itu komplikasi jangka panjangnya itu mules, nyempit, dan soiling ya, nyelepret gitu ya. Makanya kalau di Eropa tindakan stapler ini harus berhati-hati. Sekarang yang banyak di Amerika Eropa dikerjakannya apa? Ya rubber band ligation atau pilah, kalau di sini pilah dan Halral ya, selain eksisi hemoroidektomi ya. Kira-kira gitu ya. Jadi di Jakarta Selatan, untuk menjawab pertanyaan, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan itu mencerahkan ya. Dan saya mengingatkan teman-teman lagi, kalau ingin bertanya kepada saya silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Dan yang akan ikut konsultasi gratis, ikuti Insight with Dokter Paran setiap hari Rabu jam 10 pagi.